Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di pertemuan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat atau sesuai dengan waktu yang Anda terhubung pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas. Semoga seluruh aktivitas kita baik yang telah, sedang, ataupun akan kita lakukan diterima, diridhai, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan dan beraktivitas sampai detik ini namun belum beriman, diberikan kekuatan pada jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di hari ini pula Allah memberikan kekuatan kepada jiwa-jiwa para pelaku maksiat untuk dituntun mau bertobat dan kembali menata aktivitas terbaik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, di puncak pertemuan kita akhir tahun 2021 pada penanggalan Masehi berada di hari Jumat. Semoga hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi berkah yang telah didapati di hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Kita akan coba teruskan kajian kita di pertemuan kali ini dengan melanjutkan pembahasan tentang penguatan dan korelasi terkait dengan pembahasan simpul-simpul iman atau yang biasa kita kenal dengan rukun iman, yang dengan itu diharapkan tumbuh berkembang bangunan amal saleh dan jati diri keislaman yang hakiki, yang dengan itu diharapkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait korelasi antara peran iman yang menghadirkan cahaya dan bangunan-bangunan amal saleh, yang dengan itu kita akan diuji baik berupa perintah amar ma'ruf ataupun menjauhi larangan nahi mungkar, di dalamnya fahsya termasuk ruang dalam nahi mungkar dimaksud. Kemudian diharapkan dengan itu muncul akhlak mulia dan berwujud satu hasanah, melahirkan pahala yang dengan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik keberkahan saat didapati di dunia ataupun juga rahmat Allah berwujud surga saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Kita telah sampai pada pembahasan Kitabul Iman di petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam penguatan iman dimaksud dan melahirkan beberapa amalan yang kemarin telah kita sepakati menjadi bagian dari kurikulum kehidupan. Ya, untuk itu kita akan coba menguatkan dan meneruskan pembahasan yang lalu dan telah sampai kepada pembahasan ma'rifat. Ya, wa innal ma'rifata, dan sungguh ya, yang dimaksud dengan ma'rifat yang sesungguhnya itu adalah fi'lul qalbi, amalan hati, dan dari sini nanti akan terbagi kepada beberapa bagian. Baik cabangnya yang disebut dengan ma'rifatullah, ini esensi dari kehidupan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan didahului dengan ma'rifatul insan, mengenal diri sendiri sebagai manusia. Orang yang sanggup mengenali dirinya, maka dia akan mudah mengenali Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Begitu sebaliknya, orang yang mengenal Allah dengan baik, maka dia akan mengetahui tentang jati diri yang sesungguhnya. Dan semua konsepsi ini tersinergi ya, dan terpusat pada satu titik, yaitu titik keimanan, titik ketakwaan yang berada di dalam nafas, dan nafas kita sebut dengan jiwa, sumber kehidupan yang tempatnya bersemayam dalam kolbu. Karena itulah di kolbu ada segala hal yang menentukan tentang aktivitas jati diri manusia. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Demikian penjelasan Rasulullah SAW di hadis yang lain, bahwa sungguhnya dalam diri manusia ada satu bagian yang jika bagian itu baik maka akan sangat menentukan seluruh perilaku dari anggota tubuhnya, maka juga akan terdorong pada kebaikan. Dan bila bagian itu buruk, rusak, maka akan rusak pula perilaku bagian-bagian tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, Nabi menegaskan bahwa itu ada di dalam kalbu. Ya, kalbu yang dimaksudkan adalah tentunya bersemayam di dalamnya jiwa takwa dan ada iman di dalamnya. Nah, di pertemuan yang lalu, bagan yang telah kita dapati kurang lebih seperti ini. Nah, ini karya staf admin yang kemarin menghapus tulisan, lalu saya minta tulis kembali. Alhamdulillah dapat pahala nulis nih.
Ya, mudah diberkahi. Baik, ini yang kemarin telah coba kita uraikan. Nah, teman-teman sekalian, kurang lebih bahasannya telah kita urai di pertemuan yang lalu. Jadi silahkan di review ya, supaya saya tidak menjelaskan kembali. Saya berikan clue saja. Ya, dari sini saya urai ya tentang bagaimana jalan kehidupan yang telah kita uraikan dari petunjuk dalilnya, baik nakli atau akli, turunannya, sumbernya Al-Quran. Kemudian ada hadis, ini yang sumber hukum sekaligus juga menjadi sumber kehidupan ya. Ini pedoman hidup yang Allah turunkan kepada kita dalam berkehidupan. Nanti dinalar oleh logika ya. Yang belum saya kuatkan kemarin adalah ini, peran kesesuaian antara logika dan sumber hukum di akli dengan nakli. Ini tidak mungkin bertentangan. Ingat itu ya, karena nakli ini memberikan pedoman kepada akli. Akal itu mengikat segala instruksi yang ada di sini. Karena ini kan sumbernya pada sumber iman, ya, pada sumber jiwa kita. Ini kan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, berikan kepada kita. Allah firmankan lewat Al-Quran, berikan perintah kepada Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran dan hadis itu kan pedoman hidup. Ya kan? Sedangkan inti kehidupan kita itu ada dalam jiwa kita kan. Kalau jiwanya nggak ada, selesai kehidupan kan. Ya, nafasnya ditarik, nggak bernafas lagi, selesai hidupnya. Itu kan teori secara fisikalnya seperti itu kan. Manusia tidak bernafas, ya sudah selesai. Tanda-tanda kehidupan itu hilang. Ya, nafas itu bahasa Indonesia, itu diserap dari kata an-nafas. Ini. Seperti pernah di video-video yang lalu saya terangkan. Ya, bahkan di awal-awal jumpa. Sedangkan di an-nafas ini, berkali-kali saya terangkan, ya, di sini ada puncak kehidupan jiwanya, ada takwa. Ini inti utamanya. Ada fujur katalisnya. Dan di takwa ini ada iman yang memancarkan cahaya kebaikan disebut dengan khair. Ya, jamaknya disebut dengan khairat. Ini yang bisa merubah seseorang jadi khair ummah. Ya, khairal insan, khair ummah. Pribadi yang baik, komunitas yang baik. Nah, jadi Al-Quran pun demikian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ini disiapkan untuk mensupport ini supaya berkehidupan yang baik. La khaufun alaihim walahum yahzanun, supaya manusia menjalani kehidupan, membawa misi risalah sebagai khalifah di bumi, beribadah dengan tenang, dengan nyaman, menampilkan perilaku mulia, kan? Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya mulia. Jadi kita ini makhluk mulia. Ini yang dimaksudkan Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh kami telah muliakan dengan keagunganku, kata Allah, ya, sungguh telah muliakan, Allah telah memuliakan semua anak cucu Adam, itu mulia semua. Karena itu cara memahaminya seperti ini. Karena kita diciptakan oleh Allah mulia, sempurna baik secara fisik, kan? Fisik ataupun jiwanya juga memiliki nilai-nilai kemuliaan. Jadi secara fisiknya ahsanat taqwim, sempurna. Kemudian jiwanya pun membawa nilai kemuliaan. Nah, segala yang tersinergikan membentuk manusia ini, anatominya, baik rohnya, akalnya, ataupun fisiknya. Dengan akal Allah muliakan manusia, sehingga membedakannya dengan hewan yang tidak berakal. Rohnya membawa nilai-nilai spirit kemuliaan. Ya, sehingga dengan jiwa iman ada di takwa muncul kebaikan-kebaikan. Ini support, ya, support yang diarahkan kepada apa? Kepada fisik yang telah diciptakan pun dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi fisiknya sempurna, akalnya juga sempurna, jiwanya mulia. Ini yang menjadikan Allah menegaskan walaqad karramna bani Adam. Ya, dan demi kemuliaan keagunganku, kata Allah, aku telah ciptakan manusia itu, anak cucu Adam, semuanya sempurna dengan kemuliaannya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, banyak beraktivitas, umumnya di daratan, di lautan, sedikit yang di udara. Ya, umumnya di daratan dan di lautan, bahkan di ujungnya, ya, wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, dan kami lebihkan, ya, kami unggulkan dari segala yang telah kami ciptakan dari berupa makhluk-makhluk itu, ya, dari hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya. Karena itu manusia yang terlihat begini bisa bikin pesawat terbang, gedung-gedung tinggi dan sebagainya yang nggak pernah dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kan? Nah, lebih daripada itu, karena ini sempurna dengan kemuliaannya dan kita mulia, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pedoman, kan, untuk menjaga semua kemuliaan ini agar tidak jatuh martabat kehidupan kita. Ya, karena apa yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani misi kehidupan itu disesuaikan dengan kemuliaan kita.
Karena makhluk ini mulia, fisiknya sempurna, akalnya sempurna, ya kan? Kemudian jiwanya mulia, maka misi yang diberikan pun misi yang istimewa, yang tidak diberikan kepada malaikat, ya, atau makhluk-makhluk sebelumnya, ya, yang ada di kalangan iblis dan yang lainnya yang telah disebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu itu, ya, diberikannya kepada kita amanahnya, ya, mengingat kemuliaan yang dimaksudkan. Maka dari itu, ketika Al-Quran pun difirmankan, Allah berfirman, ya kan, menyampaikan dan terkumpul ayat-ayatnya, firmannya dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjaga kemuliaan kita di saat yang bersamaan, membimbing kita untuk sukses menjalani misi kehidupan di muka bumi. Karena itu kalau ada perintah, ada larangan, cara melihatnya, ya, perhatikan, cara berinteraksi dengan itu semua, itu jadikan semua itu sebagai asas dan pedoman yang menjaga kemuliaan kita dan menyukseskan misi kita. Jadi cara melihatnya jangan beban, ya, jangan sebuah kewajiban. Jangan berhenti kepada dosa atau pahala, gitu kan? Tapi spektrumnya lebih luas. Kalau landscape kita, cara pandangnya melihatnya, ini sebagai penjaga kemuliaan kita, pedoman untuk menyukseskan misi, maka cara berpikir ini akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menerima semua ayat dan hadis, dan lebih benar dalam berperilaku untuk menata aktivitas sesuai dengan misi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena itu kalau lisan dilarang berkata-kata yang kotor, dilarang mencela, dilarang bikin hoax, dilarang gibah, dilarang berkata-kata jorok dan sebagainya, itu sesungguhnya untuk menjaga kemuliaan kita. Karena lisan ini diciptakan mulia. Karena itu nggak boleh keluar dari lisan ini kecuali yang mulia-mulia, yang baik-baik. Karena itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, imannya disentuh. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dipertanyakan. Dalam diri kamu itu ada iman, ada jiwa takwa. Yang dengan takwa ini supportnya harusnya yang baik-baik. Ya kan? La yaskhar qaumin qaum. Karena itu ketika jiwa takwa di imannya memberikan support terus sampai ke bagian tubuh terluarnya, ke lisan. Ya, alat untuk bicara ini, agen terluar dari tubuh manusia. Maka kalau disupport dari iman, dia nggak akan keluar yang kotor. La yaskhar qaumin qaum. Nggak akan mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Gitu kan? Tidak akan pernah berghibah, bikin hoax, ya, gosip dan turunan-turunan yang lainnya. Demikian pula ke mata sampai ke ujung kaki. Ini asalnya. Jadi kalau ada larangan, itu untuk menjaga kemuliaan. Sebab kalau ketika dikerjakan larangan itu, turun kemuliaannya. Ya, silahkan kalau tidak percaya, Anda cek saja di sekitaran. Bukankah para pencela itu pun, ya, ketika dia mencela, dan mencela. Bukankah itu yang dilakukan? Bukan meninggikan kehormatannya, tapi meruntuhkan wibawanya. Para pencela itu, ya, sekarang yang kita sebut dengan istilah-istilah lah, ada macam-macam sekarang. Ya, yang senang mencela, senang nyoal ini, nyoal itu, macam-macam gitu. Itu kan menurunkan kehormatan. Sehingga muncul istilah-istilah juga yang tidak pantas, yang mungkin bisa meruntuhkan kewibawaan, kemuliaan yang telah Allah berikan. Ya, Allah melarang untuk mencuri, ya, larang untuk korupsi dan segala turunannya. Begitu dikerjakan, meruntuhkan kehormatan. Betapa banyak pencuri, koruptor, ya, dan sebagainya ditangkap. Ya, apa yang terjadi? Karena runtuh wibawanya, dia tertunduk kan? Ya kan? Dipamerkan ke publik, ke khalayak kan, hanya tertunduk seperti ini. Kenapa? Karena wibawanya hancur, runtuh. Karena itu Allah tegaskan, wailul lil mukadzibin. Celaka kalau kamu berdusta. Kamu berdusta bisa celaka, meruntuhkan kehormatan. Di dunia runtuh kehormatan, di akhirat dapat hukuman. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Jangan curang, nanti celaka. Ya, cara singkatnya demikian, cara memahaminya. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, ini semua petunjuk-petunjuk ini nggak akan mungkin bertentangan dengan akal, logika. Karena ikatan untuk menangkap ini, ikatannya ada di akal. Ya, cuma akal ini juga nanti akan punya pengaruh dari bagian fisik terluar. Bagaimana dia mendapatkan data, informasi, diikat ini tembuskan ke sini, ya, ke bagian jiwa. Nah, ini fungsi nakli ini, nas, untuk menetralisir, supaya yang ditangkap oleh akal itu jangan yang jelek-jelek. Sehingga tidak menutup kepada jiwa takwa. Alih-alih masuk ke takwa, masuknya ke fujur yang diberikan was-was oleh setan. Karena itu ada larangan untuk menatap yang tidak baik dari nakli dari sini. Supaya apa? Yang masuk semua ke akalnya itu diserap yang baik-baik. Ya, supaya tidak berpengaruh, nggak ada gejolak di sini antara jiwa fujur dengan jiwa takwanya. Nah, ini yang kemarin ingin saya kuatkan, saya tekankan. Ya, karena itulah kemudian ya kita sudah berikan contoh-contohnya di Al-Quran, di hadis, segala hal yang terkait dengan pedoman berkehidupan, bahkan di ayat-ayat ini Allah kuatkan logika kita untuk menangkap. Ya, seperti yang pernah saya uraikan tentang aspek ketuhanan, teologinya misalnya.
Ya Allah jelaskan secara nakli begini, bahkan ditantang kita di challenge, silahkan komparasikan dengan semua teks-teks yang ada atau kitab-kitab yang ada yang menerangkan tentang aspek ketuhanan untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Dan di akhirnya pun Allah sampaikan, lakum dinukum waliyadin. Kalaupun kamu sudah menemukan kebenaran, pilihan kamu tentukan, tapi resiko kamu tanggung. Ya kan? La ikraha fid din, tidak dipaksa. Ya, tapi ketika pulang nanti kembali resiko ditanggung masing-masing. Ya kan? Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian, termasuk sudah saya berikan contoh kejadian di semesta, pembuktian bahkan oleh insan-insan yang belum beriman, oleh institusi yang dikenal, ya, oleh dunia, otoritasnya tidak diragukan lagi. Bahkan semua riset-riset yang berkembang saat ini, ya, ada beberapa yang menilai dan melakukan satu penelitian-penelitian. Pada akhirnya semua riset-riset ilmiah itu hanya membenarkan, membuktikan di setiap masa apa yang telah Allah sampaikan, firmankan dalam Al-Quran, Nabi jelaskan lewat hadis seperti kita saksikan. Nah, semua ini pada akhirnya menghadirkan pada pembahasan yang telah kita uraikan dengan detail di pertemuan yang lalu, bahwa ini dibuktikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miniaturnya langsung diterapkan oleh Nabi. Ini jadi kurikulum yang ini. Jadi pedoman hidup ini yang saya terangkan di sini jadi kurikulum. Kurikulumnya disampaikan kepada para sahabat, diterapkan, diikuti tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang dengan itu melahirkan satu peradaban, kemuliaan, kebaikan, inspirasi yang alhamdulillah semuanya dikodifikasikan sampai dengan kini, bahkan dalam bentuk buku-buku, kitab-kitab yang bisa kita akses. Ya, di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati dalam kitab-kitab hadis yang pernah saya sampaikan, bahkan lengkap sekali serialnya. Masya Allah, kita bersyukur, alhamdulillah, dalam Islam semua sumber keislaman itu ini, ya, ini semuanya bisa divalidasi, dicek kebenarannya, otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicek dan terkumpul sempurna. Jadi Anda mau nyari apapun, kalau nanya di Islam itu ada jawaban. Ya, di Quran ini sudah ada mushaf kan? Ya, terkodifikasikan dalam bentuk mushaf dan bisa dicek kebenarannya lewat hafalan. Terjaga dalam hafalan, ya, mahfudun fis sudur wa maktubun fis sutur. Terjaga dalam hafalan plus dalam tulisan. Jadi semua saling mengonfirmasi. Dan tidak ada satupun kitab di muka bumi yang saling mengonfirmasi antara hafalan di kitabnya, ya, plus dengan tulisannya. Jadi dua-duanya saling mengonfirmasi dan menjadi panduan dalam kehidupan. Itu terjaga murni di setiap generasi. Ya, nggak ada selain Al-Quran. Dan kita bersyukur dengan itu, alhamdulillah, untuk menunjukkan kebenaran risalah yang kita yakini, agama yang kita peluk. Itu satu. Ya. Yang kedua, di hadis pun ini komplit sekali. Dari mulai cara penelitiannya, orang-orangnya siapa saja, profil yang pernah menerima dari Nabi, tingkatannya, transmisinya terus sampai ke kita. Dibuktikan dengan muncul kitab-kitabnya. Ini karya Al-Imam Al-Bukhari. Anda bisa cek dalam sejarah, ada nggak sosoknya Imam Al-Bukhari itu? Siapa beliau? Lahir di mana? Bahkan riwayatnya seperti apa? Menerima dari siapa Al-Bukhari? Dicek lagi, ada nggak orangnya? Ada kitab lain lagi menunjukkan. Bisa dicek di sejarah, sampai divalidasi, sampai ketemu Rasulullah. Nggak ada satupun ajaran di muka bumi ini yang detailnya menjelaskan sumber referensi keberagamaannya, dijelaskan secara detail, plus dengan transmisi orang-orang yang menjelaskannya, dan itu bisa divalidasi. Hadis menunjukkan itu semua. Maka cukup dengan mengetahui ini, ya, sesungguhnya bagi umat Islam itu harus yakin tentang kebenaran risalah ajaran agamanya, dinnya. Kalau sudah yakin, ya dikaji isinya, ya kan? Bukan cuma diyakini tapi nggak dibaca. Yakin iya, tapi karena nggak belajar, akhirnya mudah digoyang, ya, untuk ikut kemanapun yang kemudian diarahkan dalam kehidupannya. Nah, ini semua kemudian, ya, puncaknya akan melahirkan satu dorongan pengetahuan yang kuat untuk menggali. Karena itu tadi saya katakan, kalau sudah tahu seperti ini, belajar butuh ilmu. Nah, ilmu yang kita dapati lewat membaca Al-Quran, mengaji, mengakses hadis, memahami, dan bukan sekedar baca biasa, tapi baca berdasarkan urutan kurikulum ini yang diwariskan di setiap generasi. Ya, seperti pernah saya ajarkan cara membacanya, apa yang pokok yang menjadikan setiap manusia mesti mendapatinya. Baik yang pokok kebutuhan roh, supaya rohnya tenang, nyaman, berarti ibadah. Keluarkan kurikulum ibadah dalam Al-Quran, dalam hadis, lihat penjelasan ulama. Apa saja menunya, supaya roh itu bisa mendapatkan nutrisi. Ada menu sholat, lihat dari mulai dalilnya, keterangannya, caranya, lengkap sampai hikmahnya. Ya, perhatikan baik-baik. Alhamdulillah, dalilnya ini perintahnya untuk menunaikan sholat.
Setelah itu apa? Caranya begini dikerjakan dari awal sampai akhirnya. Hikmahnya, esensinya, ini maknanya. Kenapa engkau menghadap ke arah kiblat maksudnya begini. Mengangkat tangan maksudnya begini. Sampai dengan selesai. Prakteknya, hasilnya, parameter ukuran keberhasilannya dicek lagi. Kalau kamu berhasil salatnya ini, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, gol pertama. Melahirkan ketenangan, gol kedua. Ya, menghadirkan kebahagiaan, gol ketiga. Terus gitu. Cek. Berhasil nggak mendapatkan bagian ini? Ya, belum semuanya, perbaiki lagi salatnya. Cek di mana yang miss. Di mana yang kira-kira belum sempurna kita kerjakan. Ya, sehingga kita bisa berkaca. Siapa contohnya? Ini generasi dulu. Mereka bisa berubah jadi khaira ummah, ya, pekerjaannya sukses di semua bidang yang dikerjakan dengan sholat ini ketika dipelajari maknanya berhasil. Nah, ini yang kita keluarkan. Lalu setelah itu keluarkan yang spesifik, passion yang kita pilih atau yang kita inisiasikan untuk titi dalam kehidupan yang kita kenal dengan cita-cita dari kecil itu. Ya, Anda sekarang profesinya apa? Di kedudukan, di jabatan, di birokratif dan seterusnya, atau dagang, bisnis, atau di keilmuan, ya, atau di rumah tangga misalnya dan seterusnya. Keluarkan. Dan lengkap sekali. Ya, di mushaf, di Quran kita bisa akses. Ada ayat-ayat bimbingan tentang bagaimana mengelola kedudukan, memanage dari mulai level-level perusahaan sampai birokratif, diplomatif dan sebagainya, pemerintahan. Ya. Kemudian di bisnis ada ayat-ayatnya, hadis-hadisnya lengkap, bahkan sekarang sudah ada topiknya sendiri, Kitabul Buyu', bimbingan tentang bisnis, dengan dagang. Apalagi ke bawahnya, bahkan persoalan di rumah tangga, di kesehatan, di keilmuan, Kitabul Ilmi, Kitabul Marid, itu semua sudah terkodifikasikan. Bahkan yang aktif di dunia hewan pun, para ulama ngarang kitab Kitabul Hayawan, kitab tentang hewan dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita keluarkan dari sini. Ya, itu menarik, nanti ada kitab bagus sekali, bagus ya. Jadi ada ensiklopedi hewan, itu diurutkan dari hewan paling pintar sampai hewan paling biasa gitu, dengan karakteristiknya. Nanti ada yang ngarang tentang tumbuhan, manfaat-manfaatnya dan sebagainya. Ini lengkap sekali. Dan mengeluarkannya menarik. Ya, mengeluarkannya dari riset terhadap ayat dan hadis-hadis. Lalu dikembangkan, riset itu dikembangkan. Yang setipe dengan ini, genusnya mana, variannya mana dan sebagainya. Dan Masya Allah, ya, menjadikan dunia ini lebih berwarna dengan manfaat dan kontribusi keilmuannya, karena dia bisa memaksimalkan jiwa imannya dengan baik, sehingga keikhlasan itu tumbuh. Silahkan cek para ulama masa lalu ketika berkontribusi sampai sekarang. Tidak ada yang disebut misalnya royalti, macam-macam dan sebagainya. Dia hanya mewariskan ilmu aja. Ilmu dan manfaat. Ya, dia nyaman menjalani kehidupan di masanya dan karyanya diabadikan melintasi zaman dan bermanfaat ya sampai kehidupan berakhir. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga tinggal dimanapun tempat yang kita bijak akan mendapatkan manfaat dari apa atau karya yang kita bisa hasilkan dari support iman itu. Nah, caranya apa? Ilmu. Dan ilmu itu bisa menguatkan, mengenalkan kita tentang hakikat diri kita. Ya, mengenalkan sesuatu yang terkumpul, terakumulasi disebut dengan ma'rifah. Karena puncak iman itu ada di qalbu, ya, maka disebut dengan ma'rifatul qalbi, ya kan? Dan saya kemudian telah tuntaskan ini pertemuan yang lalu, tidak perlu saya detilkan lagi untuk membahas ma'rifatul qalbi. Silahkan lihat di pertemuan yang kemarin, ya? Dan di sini ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sendiri, ma'rifatul qalbi, maka Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang telah kita bacakan kemarin, kata Nabi, ana a'lamukum billah. Kata Nabi SAW, saya yang paling tahu ya di antara kalian itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusulkan, wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Ya, yang paling tahu mengumpulkan segala hal, terkumpul semua ma'rifah. Dan petunjuk Nabi yang pertama, seseorang kalau ingin baik, tenang hidupnya, lancar, sukses aktivitasnya, dekati yang punya akses terhadap semua itu. Dan tidak ada yang memiliki akses pada semuanya, bahkan menguasainya, bahkan dialah yang menciptakannya. Kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita ingin mendapati segala hal yang memudahkan dalam kehidupan kita, maka kita harus kumpulkan pengetahuan dasarnya. Ya, kumpulkan. Fa'lam, maka cepat mendapatkan pengetahuan. Kumpulkan ilmu, mengumpulkan, mengakumulasikan pengetahuan disebut dengan ma'rifah. Ya kan? Nah, kalau kita ingin jalankan ma'rifah pertama untuk mendapatkan akses kehidupan yang mudah, maka kenali Allah. Ya, dari clue yang Nabi sampaikan, ana a'lamukum billah. Setelah itu wa annal ma'rifata. Jadi ilmu disusulkan dengan ma'rifah. Saya lebih tahu daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala.
Allah menghisab kepada apa, bagaimana jalannya dan sebagainya. Dan kalau kita ingin mendapatkan kumpulan kemudahan tadi, maka kenali Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan, akumulasikan. Ini ma'rifah. Dan puncak untuk mengenal Allah jalurnya dari apa? Dari iman, dari takwa. Karena itu banyak sekali kalimat-kalimat iman, kalimat takwa yang pada puncaknya dihubungkan ya untuk mendekatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu di Quran surah ke-8 itu Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika imannya meningkat, iman ada di jiwa takwa, takwa ada di nafas, nafas ada di kalbu. Ya, zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang yang meningkat semakin kuat imannya, semakin kuat terbangun hubungannya, konektivitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan kalimatnya dengan menggunakan Rabb. Ya, wa 'ala rabbihim. Sedangkan Rabb membawa sifat rububiyah, memperhatikan, merawat, memberikan kebutuhan, kenyamanan dan sebagainya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kuat imannya, kuat takwanya, kuat konektivitasnya kepada Allah, maka Allah berikan dampak dari itu dengan semua akses terbaik dari sifat rububiyahnya. Ya, diperhatikan, dirawat, seperti saya sampaikan kemarin, belum minta sudah diberikan dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yaj'al lahu min amrihi yusra, wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cenderung lebih bahagia, dapat tambahan pengetahuan, dapat solusi dari aneka persoalan kehidupan, rizki datang melimpah dari sisi yang tidak diduga. Bukan sekedar pernyataan, tapi sudah dibuktikan dengan contoh dan kehidupan nyata seperti kisah yang telah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Nah, kalau sudah kemudian ma'rifatullah, mengenal, tahu tentang Allah dan sebagainya, kemudian puncaknya adalah ya diketahui lewat ma'rifatul insan, mengenal diri kita sendiri, karena nggak mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengakses dan menguatkan sinyal qalbu yang di dalamnya ada jiwa takwa dan iman. Sedangkan qalbu, ya, di sini ada nafas. Nafas, qalbu, sadrun, sudur, itu perangkatnya ada pada diri manusia sendiri, al-insan. Nah, kemarin kita berhenti di sini kan? Sebelum sampai kepada zikrullah. Tadi kan baik-baik. Sekarang saya mau mulai lambatkan. Tadi mohon izin sedikit agak lebih cepat untuk memberikan satu stimulus. Ya, pemicu pengingat dulu kepada memori kita supaya nyambung dari yang kemarin. Kalau yang baru terhubung, akses yang kemarin dulu supaya ada ketersambungan. Ya. Lihat sini. Kita harus mengenal Allah dengan baik supaya mendapatkan akses kemudahan dalam kehidupan. Sangat logis. Ya. Karena Allah yang menciptakan, punya segalanya, maka kita harus punya hubungan baik dengan Allah. Bahkan harus semakin erat, semakin kuat, sehingga dengan konektivitas yang kuat itu, sinyal-sinyal mengakses kehidupan lebih mudah untuk kita dapatkan. Gambarannya demikian. Nah, untuk mengakses ini, hubungan yang kuat, yang baik, gitu kan, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena ada perangkat dalam diri manusia, disebut dengan insan itu, di dalamnya ada satu sumber kehidupan, sumber sinyal-sinyal kehidupan, yang ini sekaligus menjadi sinyal konektivitas kita dengan Allah Sang Pencipta. Di mana tempatnya? Di kalbu. Kalbu ada di mana? Di dalamnya ada apa? Nafas. Di dalam nafas ada apa? Jiwa takwa, iman. Nah ini, iman dan takwa ini teman-teman sekalian. Ya, yang menjadikan kita bisa terhubung dengan Allah secara kuat. Karena itu ketika Allah memberikan sebuah gambaran dalam Al-Quran lewat firman-Nya ya, tentang hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak tampak ya dalam pandangan kita saat ini. Ya, jadi meyakini sesuatu yang tidak tampak di dalam pandangan itu iman. Mengetahui sesuatu yang bisa diindra itu ilmu namanya. Ya, menguatkan iman itu bisa lewat ilmu supaya iman punya keyakinan yang lebih kuat. Ya, sesuatu yang tidak tampak, tak terlihat, ya kan? Itu disebut dengan ghaib namanya. Karena disebut gaib tak nampak. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya kan? Antara iman dan konektivitas dengan kita dengan Allah yang belum tampak saat ini dalam pandangan kita. Di Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Wa yuqimunas shalah dan seterusnya. Lihat konektivitasnya. Dan di Quran surah ke-8, Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua, ya disebutkan zadathum imana, ketika imannya menguat,
Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat ujung ayatnya. Kepada Allah terhubung dengan kuat. Jadi kita harus menguatkan ini, iman. Menguatkan, otomatis takwanya akan kuat karena iman bagian dari takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin ini takwa. Ya kan? Dan takwa itu pancaran dari iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi iman, takwa mancar ke sini, menguatkan ini. Sudah? Nah, karena itu untuk bisa menghadirkan akumulasi pengetahuan, konektivitas yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa menguatkan ini dulu. Sedangkan tempat ini ada di kalbu. Untuk memberikan kelapangan kepada kalbu, ketenangan, kenyamanan, kekuatan, konektivitas, akses, yang semua itu dihimpun lewat satu kata, disebut dengan tuma'nina. Akarnya dari kata itma'anna, yatma'inno. Kalau jamak kalbunya disebut dengan kulub, maka ini merubah menjadi tatma'inno, itma'anna, yatma'inno. Ya, tatma'inno, gini. Bisa pakai ya kalau bentuknya tunggal, gini. Bisa pakai tak kalau bentuknya jamak. Karena ini jamak sifatnya, maka pasangannya dengan tak. Kullu jam'in mu'annatsin. Kan? Tatma'innul qulub. Sifatnya disebut dengan tuma'nina. Ya. Kalau apa yang saya terangkan terasa cepat, maka silakan akses yang sebelumnya, karena saya ingin memberikan intisari cepat apa yang kita ulas di pertemuan lalu. Ya. Lihat sini. Kita berusaha terkoneksikan dengan Allah, kan? Mengenal Allah, kan? Menguatkan hubungan kita dan sebagainya, supaya mendapatkan dampak kebaikan dari ini semua. Allah memberikan akses kemudahan dalam hidup, kenyamanan hidup, memberikan solusi dari persoalan dan sebagainya, rezeki dan seterusnya. Untuk menguatkan konektivitas ini, kita harus bisa menguatkan iman dan takwa kita. Tempat iman dan takwa, jiwa ini ada di kalbu. Kalau kalbunya sudah dikuatkan dengan amalan-amalan iman dan takwa ini, amalan iman dan takwa, perhatikan baik-baik, ininya kuat, maka lahirlah apa yang diharapkan. Ketenangan, kelapangan, kekuatan, dengan luasnya hati, lapangnya hati, mudah menerima segala persoalan, sehingga gampang ketika dibimbing muncul solusi. Ya, ketika itu rezeki mudah diberikan, mudah dikelola. Ya, ketika hatinya lapang, segala hal menjadi lebih mudah. Insyirah, ya, beban jadi lebih mudah, persoalan lapang diatasi, solusi datang, dan puncaknya terhubung dengan Allah kuat. Ini yang disebut di surah Al-Insyirah itu. Ya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, hubungannya. Nah, kalau ini sudah lapang keadaannya, sudah baik, itu disebut itmi'nan keadaannya, itmi'nan. Sifatnya disebut dengan tuma'ninah. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan, keadaannya disebut dengan tuma'ninah. Perhatikan kalau saya kotaki, berarti ini akan terbawa terus. Verbnya, kata kerjanya, kegiatan kita yang mengolah ini untuk melahirkan tuma'nina atau itmi'nan, ya, kalau sifatnya progresif, terus dikerjakan supaya terus tenang, terus nyaman, terus dapat solusi, terus bahagia, maka gunakan bentuk mudhari. Satu di antara bentuk anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Karena kata dasarnya itma'anna, kalau kita gunakan bentuk progresif, maka gunakan salah satu huruf ini, ya, itma'anna, untuk saya atma'innu, untuk dia yatma'innu, ya, untuk kamu tatma'innu, untuk jama' tatma'innu. Karena yang dimaksudkan kalbu, supaya kalbunya tenang, nyaman, ya kan? Maka gunakan bentuk ya yang mewakilinya, kata ganti mewakili, yatma'innul kalbu. Lihat ma'inna kalbu, ya kan? Seperti bahasa Nabi Ibrahim kalau bentuknya tunggal di Quran surah kedua ayat 260. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min, imannya, qala bala walakin liyatma'inna, ya pakai ya, liyatma'inna qalbi. Ya, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, meminta untuk menunjukkan bagaimana caranya Allah menghidupkan yang mati, ya, Allah kemudian menguji, apakah kamu belum kuat imannya? Kan Nabi itu sudah terkonfirmasi kuat, Allah pun sudah maha tahu, tapi supaya keluar di lisan Nabi Ibrahim untuk mengajarkan kepada kita, ya, perhatikan kalimatnya, qala bala, ya Allah, sangat yakin. Nah, ini hubungan antara konektivitas kita dengan Allah, iman yang disentuhkan, iman.
Awalam tu'min, ya kan? Apakah kamu belum kuat iman? Nah, iman. Jadi semakin kuat iman, semakin kuat hubungan kita dengan Allah. Qala bala, ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Tujuan aku itu, ya, untuk mengetahui itu semua. Apa tujuannya? Ini, untuk mendapatkan tumakninah dalam hati. Yatma'inna qalbi, karena bentuknya tunggal pakai ya. Kalau sudah hatiku lapang, hatiku tenang, hatiku nyaman, semua enak, maka apapun yang kau perintahkan gampang aku lakukan. Apapun yang kau perintahkan untuk ditinggalkan, ini larangan, aku akan jauhi. Jadi kalau cawannya luas, apapun yang Allah minta pasti dikerjakan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami lakukan. Ya kan? Yang diberikan pun sampai ujian yang datang diterima dengan nyaman. Jadi apa yang diajarkan Nabi Ibrahim sesungguhnya ingin ditunjukkan kepada kita, diwariskan terus sampai ke anak cucunya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kembali sampai ke kita. Ya. Nah, jadi kalau hatinya lapang, ini rahasianya. Kalau qalbunya lapang, qalbunya tumaknina, ya kan? Itmi'nan, yatma'in, terus dilatih, maka akan mudah kita menerima segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan kita. Baik ujian, tantangan, dan sebagainya. Jama' dari kata qalbu, qulub. Kalau qulub, kaidahnya ini harus mu'annas pakai ta. Ya. Kullu jam'in mu'annathin. Itu kaidah di bahasa Arabnya. Kalau bentuknya ini, objek atau subjeknya ini bentuk jama', maka kata kerjanya bentuknya harus mu'annas, pakai ta. Maka qulub pasangannya dengan tatma'innu. Ya. Penjelasan ini ingin memberikan kesan ini bahwa jika kita ingin melapangkan hati, menguatkan konektivitas kita dengan Allah, sehingga bisa menerima apapun akses yang memudahkan kehidupan, maka mesti ada kontinuitas untuk melatih qulub ini supaya mendapatkan itmi'nan, tumakninah. Ya, saya ulang ya. Saya ulang, ini yang kemarin belum saya tekankan. Untuk mendapatkan keadaan hati yang lapang, sehingga mudah menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, untuk memudahkan akses dalam berkehidupan, sebagai khalifah di bumi, ya, pelan-pelan, maka kita harus selalu konsisten, melatih hati ini, qalbun ini, untuk mendapatkan sifat kelapangan ini, yang disebut dengan tumakninah. Dalam bahasa Arab, untuk menunjukkan konsistensi berusaha itu, karena usaha kata kerja, verb, maka menggunakan bentuk fi'il. Tatma'innu. Itma'anna, yatma'innu. Ta'nya menunjukkan kontinuitas. Ya, ini menunjukkan kata kerja. Untuk menunjukkan konsistensi bahwa ini harus terus dilakukan. Sepanjang hidup. Supaya kalau tumakninah sepanjang hidup itu ada, maka sepanjang hidup itu kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Di rumah tangga, tenang, nyaman. Ada masalah, tuntas, karena hati lapang. Di pekerjaan, tenang, nyaman. Ada persoalan, segera diselesaikan. Dan karena lapang semuanya, Allah pun ketika memberikan apapun yang dia butuhkan, itu segera. Ya, segera cepat bisa diterima, mudah didapati, baik persoalan harta benda, kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Sehingga menjadi tenanglah, nyamanlah, dan ideallah kehidupan di muka bumi ini seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan puncak kehidupan, kenikmatan di dunia itu walaupun sementara, puncak ketenangannya terasakan ketika la khaufun alaihim, hidupnya itu tenang, apapun yang dia kerjakan tenang. Walahum yahzanun, dan senang. Tenang dan senang. Di rumah tangga tenang, senang. Di pekerjaan tenang, senang. Di kehidupan sosial tenang, senang. Kalau ingin hidupnya tenang dan senang, formulasinya ini. Kelola hati dengan baik. Manage qalbu dengan baik. Rumusnya apa? Ini. Dapatkan tumakninah. Caranya bagaimana? Tatma'in. Nah, ini keterangan Sang Pencipta. Ya, Allah yang menciptakan kita. Allah Maha tahu tentang kita. Allah berikan kepada kita jalannya. Mohon izin kalau terasa agak cepat apa yang saya jelaskan ini. Mohon maaf ya. Silahkan nanti setelah selesai, lihat dulu yang kemarin. Di video kemarin, nah Anda akan mengerti apa yang saya sampaikan. Kemarin lebih lambat. Ya, saya percepat itu karena ini 90% mengcover apa yang kemarin saya jelaskan supaya nyambung dulu dengan yang sekarang. Saya ingin menguatkan dulu pemahamannya supaya mengerti basic kehidupan kita ada di sini. Ini pokoknya. Nah, sekarang tugas kita harus mencari di mana kita temukan cara untuk tatma'innul qulub ini. Melatih qalbu supaya mendapatkan tumakninah, supaya itmi'nan. Bahkan kalau pulang pun meninggalnya dalam keadaan tenang. Dan pasti yang dipanggil akan, ini lagi turunan kata ini. Itma'anna yatma'innu. Ya, nah, kemarin telah kita lacak ternyata kalimat tatma'innul qulub dengan segala keluasan maknanya.
Ketenangan hati. Ini kan mencakup ketenangan, kedamaian, ketentraman, kemudahan, kebahagiaan. Satu kalimat ini. Jadi kalau mau Anda terjemahkan ke bahasa apapun, cari di kitab-kitab manapun, yang satu kata mencakup semua makna ini. Ya, kuncinya ada di hati, kedamaian, ketentraman, kemuliaan, ketenangan, kan? Yang tadi saya sebutkan, ya, satu kata yang mencakup ini semua. Nah, bahasa Arab tercakup. Silahkan cari di kitab manapun yang Anda temukan akses seperti ini, penjelasan demikian, yang merumuskan satu kesimpulan yang saling tersinergikan. Selama ini dari pencarian kami hanya ditemukan di Al-Quran. Yang kemarin telah kita dapati katanya di Quran surah ke-13 ini ayat 28. Surat Ar-Ra'du, guntur, kilat, yang kemarin saya ilustrasikan di antara maknanya, ya, dalam keadaan kilat yang menggelegar pun, yang biasanya kita ketakutan, menutup pintu, bersembunyi dan sebagainya, ini saking lapangnya hatinya, terbuka, tenang, nyaman. Jikalau ada musibah seperti guntur menyambar, kilat menyambar di siang bolong yang bagi sebagian orang mungkin terasa berat dan sebagainya, orang ini nyaman aja, tenang, ya, dan menerima dengan penuh kebaikan, langsung dapat hikmah arahnya kemana dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang kemarin kita dapati, kalimat tatma'innu ditemukan di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du ayat ke-28. Langsung lihat ke pertengahan sampai ke ujung. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemarin kita berhenti di sini. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Nah, saya turunkan ini ke sini. Ala harful ikhbar wa taukid. Ketahuilah, aku tegaskan. Jadi di ala itu bukan sekedar untuk diberikan informasi supaya tahu, tapi ada unsur penegasan. Ala, ketahuilah, kata Allah, aku tegaskan. Bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah. Dan saya sudah jelaskan kalimat ini, tidak akan saya ulang. Bentuk ba-nya di sini di pertemuan lalu. Ya, bisa babi dzikrillah, karena sebab zikrullah itu, ala ba-nya punya 14 makna. Bisa babi zikrullah, dengan sebab zikrullah itu, ya kan? Ilsaq, engkau akan jadi semakin lekat hubungannya dengan Allah, konektivitasnya kuat. Musahabah, karena itu Allah akan memberikan penyertaan, pendampingan dalam bentuk perlindungan, pemberian akses, kemudahan-kemudahan, kan? Yang dengan itu, apa yang engkau dapatkan dalam kehidupan? Segala hal yang memudahkan langkah kehidupanmu. Ilsaq, musahabah, puncaknya ghayah, semua tertuju hanya kepada Allah saja. Nah, caranya tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah, ini caranya. Tatma'innul qulub, maka tercapailah tumakninah, ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam setiap hati dan jiwa itu. Nah, kita dapatkan sekarang caranya untuk mendapatkan tumakninah dalam kalbu, ketenangan, kenyamanan, kan? Dan dari situ dapat akses kemudahan-kemudahan. Ternyata sebab itu semua zikrullah. Nah, ini yang terakhir kita ketemu kemarin. Sekarang kita pertanyakan, apa itu zikrullah? Bagaimana caranya? Karena formulanya di sini, zikrullah formulanya sama dengan tatma'innul qulub. Nah, ini kan yang kita cari kemarin, formulasi ini. Nah, mohon izin, saya mulai melandai ya, agak lambat sekarang. Ya. Kita ingin mendapatkan formulasi tatma'innul qulub, keadaan hati yang tentram, nyaman, jiwa yang kuat, terkoneksi dengan Allah, mudah akses dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Persamaan Qur'annya tatma'innul qulub sama dengan zikrullah. Jadi kalau ingin mendapatkan tatma'innul qulub, maka harus melewati zikrullah. Sekarang kita tanyakan bagaimana caranya zikrullah itu. Ya. Zikrullah terdiri dari dua kata. Zikir dan Allah. Saya turunkan dulu ini zikir. Az-zikr. Dan yang kedua, Allah. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, karena kita sudah mau masuk ke intinya. Zikir secara bahasa artinya ingat. Ingat dengan kuat, itu zikir.
Ingat dengan kuat. Mengingat sesuatu dengan kuat. Sudah? Zikir artinya ingat dengan kuat. Kalau ingin kita arahkan ke hafalan, ya menghafal sesuatu dengan kuat. Ya, hifdzun itu hafal, standar hafidho yahfadhu, tapi sifatnya kepenjagaan. Karena itu hafidho asalnya itu menjaga sebetulnya. Ya, hafidho yahfadhu. Kalau sekarang kata hafidho itu dilekatkan kepada hafalan. Karena itu orang yang hafal disebut hafidh, ya, hafidh. Wa yahfad, dia sedang menghafal. Wa hafid, dia sudah menghafal. Dia seorang penghafal, hafal. Tapi kalau kita ingin jadikan hafalan itu kuat, tertanam, maka katanya dalam bahasa Arab, diksi yang dipilihnya menggunakan kata zikir. Dzakara yadhkuru. Ya, sehingga dengan hafal dengan kuat itu mudah menyebutkan. Orang Arab kalau ingin katakan, coba sebutkan ini dan itu. Sebutkan rukun iman. Ya, maka orang Arab berkata udzkur arkanal iman. Sebutkan. Kenapa menggunakan kata udzkur dari kata dzakara? Karena nggak mungkin bisa disebutkan kalau nggak ada yang tertanam dalam benak kita. Ya, nggak mungkin bisa disebutkan kalau nggak hafal. Ya, makanya hafalan itu bagian dari kunci untuk sesuatu. Dengan hafal itu mudah menyebutkan berbagai hal. Dengan hafal itu kita menjadi ingat. Dengan ingat itu terjaga. Oh iya, saya ingat nih jam 7 ini, saya ingat jam 7 ini, saya punya janji dengan si fulan. Karena hafal dan ingat terjaga, janji nggak terlewatkan. Jelas ya? Ya, justru kalau kita nggak hafal, nggak terjaga. Karena kita ingat, oh saya hafal nih, saya ingat nih. Ya, jam 12 nanti, lewat 5, itu zuhur. Karena ingat, karena hafal, kita bisa siap-siap sebelum waktunya. Karena itu, mengingat sesuatu dengan kuat, itu begitu penting. Kenapa? Karena dengan mengingat dengan kuat itu, pertama kita mampu menyebutkan, menghadirkan segala sesuatu yang diinginkan sesuai dengan konteks dan keadaannya. Menghafal, mengingat dengan kuat itu membantu kita untuk menjaga aktivitas yang telah kita rencanakan. Menghafal, mengingat sesuatu dengan kuat itu mengoneksikan, menyambungkan apa yang ingin kita lakukan dengan rencana-rencana yang telah kita siapkan. Kita janji dengan si fulan, terkoneksi janji itu lewat ingatan kita. Karena itu mengingat sesuatu dengan kuat, sekali lagi, turunan derivasi katanya dari kata dzakara. Yadhkuru, udhkur, dzikron, sifat keadaannya. Karena itu di Al-Quran, menghafal Al-Quran itu menggunakan kata zikir. Zikir. Ya, seakan Allah memberikan kesan kalau mau ngafal, yang kuat menghafalnya. Karena itu cari formulasi untuk menguatkannya. Ya, sekarang ada murajaah, kan? Mengulang, ada tasmi' dan sebagainya. Sebetulnya untuk memenuhi sifat zikir ini. Itu ada di Quran surah ke-54. Al-Qamar. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, dan demi keagunganku kata Allah, aku telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, zikir, untuk dihafalkan dengan kuat, nih hafalan yang kuat, ingatan yang kuat. Ya, karena itu anak kecil mudah. Saking kuatnya kan, Quran itu unik loh, karena sudah ada jaminan dari Allah. Saking kuatnya, Anda bisa menjawab cepat sepersekian detik. Ya, coba jawab ya. Saya ingin tanyakan sesuatu. Coba jawab oleh Anda semua. Walaupun lisannya, suaranya yang terdengar oleh Anda saja. Jawab ya. Coba bacakan awal surat Al-Ikhlas. Tuh, langsung. Qul huwallahu ahad. Cepat ya. Anda jangan lihat qul huwallahnya, itu kan qul huwallahu Ustaz. Yang lain belum tentu. Enggak, karena Anda hafal. Ya kan? Dan begitu Anda menghafal dengan kuat, mudah untuk dikeluarkan. Dibaca dalam sholat, diulang dan sebagainya. Itu menggunakan kata zikir. Dan ingat, hafalan itu karena zikir fungsinya bukan sekedar menjadikan itu, maaf sekali, tertanam dengan kuat. Tapi fungsi zikir itu muncul tadi untuk mengingatkan, mengoneksikan Anda dengan makna ayat-ayat itu. Jadi kalau ingat dengan ayat yang kita hafalkan, ayat itu akan jadi Anda. Jadi penghafal Quran yang bagus itu ya ketika dia hafal Qurannya, maka ayat-ayat yang telah tertanam kuat itu berfungsi sebagai zikir, mengingatkan dia. Ya, misal, ya, ada provokasi supaya lisannya berkata yang kotor. Maka ayat itu akan tampil, memberikan cahaya melalui dorongan iman ke lisannya. Ayatnya langsung akan mengingatkan, la yasraq qaumin qaum, jangan mencela ya. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ikut-ikutan bikin gosip ya. Jangan bikin hoax ya. Ketika ada pandangan ingin melihat tuh, ayatnya akan berfungsi sebagai penjaga, pengingat. Wa qul lil mu'minina, imannya dulu, yaghuddu min absarihim, ya kan? Palingkan pandangan dari yang tidak baik.
Maka itu yang dimaksudkan menghafal Quran. Kenapa menggunakan kalimat zikir? Karena ketika ingatan tertanam dengan kuat dalam diri kita, maka ayat itu akan mengoneksikan kita dengan makna ayat-ayat tadi, sehingga menjaga kita dalam bersikap, dalam berperilaku. Itu zikir. Dari ingatan yang kuat, yang fungsinya menghadirkan setiap apa yang kita butuhkan, mengoneksikan kita dengan rencana-rencana yang telah kita siapkan, sekaligus menjaga kita dalam berkehidupan, berdasarkan apa yang telah kita hadirkan dalam kekuatan ingatan tadi. Nah, sekarang, zikrullah secara bahasa. Kita masih bicara tentang etimologi secara bahasa. Kalau kita sambungkan makna ini, kita sandarkan kepada Allah. Mudhaf ilaih. Zikrullah. Dari kata az-zikru, kalau ingin disandarkan maka hilangkan alif lamnya. Ya. Ini kan berdiri sendiri, kita sandarkan jadi begini. Ke sini jadi begini. Zikrullah. Jadi kalau ingin menyandarkan satu kalimat, alif lamnya dibuang. Kaidah awalnya begitu umumnya. Ya. Kecuali kalau alif lamnya nggak difungsikan, itu boleh dilakukan. Tapi umumnya alif lam dibuang jadi begini. Zikrullah. Kita satukan maknanya. Artinya apa? Zikir mengingat sesuatu dengan kuat. Disambungkan dengan Allah. Nama bagi satu-satunya yang dipertuhankan, disembah tanpa keterbatasan. Ya, mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan segala hal yang sangat luar biasa, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa dibayangkan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Perhatikan, mengingat dengan kuat, menanamkan dengan kuat, sehingga melahirkan penjagaan, konektivitas, dan sebagainya. Jadi secara bahasa, zikrullah itu secara bahasa mengingat Allah. Mengingat Allah dengan kuat. Saya ulang ya. Mengingat Allah dengan kuat. Saking kuatnya ingat Allah, maka setiap langkah, gerak, perilaku yang akan ia kerjakan terkoneksikan dengan Allah. Ya. Karena zikir tadi maknanya kan apa? Bukan sekedar ingat kan? Tapi ada makna konektivitas, makna penjagaan. Karena ingat Allah, maka terjaga semua perilakunya. Ya, mau bergibah, ingat Allah. Karena ingat, nggak jadi gibahnya. Mau melangkah kepada maksiat, diajak nih ke tempat maksiat, ingat Allah. Karena ingat, nggak jadi. Ini Jumat nih, abis Jumatan mau keluar, mau tertukar sandal, nggak jadi. Karena ingat Allah. Mau nambahkan angka di pekerjaan, nggak jadi. Karena ingat Allah. Ini zikrullah. Jadi yang dimaksud dengan zikrullah itu bukan sekedar ingat. Ya ingat tidak. Ya, tapi bagaimana menjadikan ingatan itu tertanam dalam jiwa sehingga menjaga perilaku kita. Ya, kalau sudah terkoneksikan dengan baik, maka apa dampak yang kita dapatkan? Maka Allah memberikan feedback kan? Kita ingat Allah, mengingat dengan kuat, tanamkan dalam diri kita, sedangkan sumber kehidupannya Allah berikan adanya di qalbu. Kembali lagi ke sini. Ke nafas, ke roh. Yas'alunaka 'anir roh. Perhatikan, semua kalimatnya memiliki konektivitas satu dengan yang lainnya. Yas'alunaka 'anir roh, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 85. Quran surah 17 Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir roh, ya? Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang hakikat roh. Qulir roho min amri rabbi, pakai rabb lagi. Tuh. Pakai rabb. Qulir roho min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Perhatikan baik-baik. Katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, viralkan, infokan, roh itu, sumber kehidupan itu bersumber dari Allah. Sini. Urusan Rabbku. Dan ketika menyebutkan ya, sumbernya, pengetahuannya, segalanya, Allah menggunakan diksi ini, Rabb. Perhatikan. Roh ketika masuk ke dalam fisik, di pertemuan video pertama kita, maka berubah menjadi nafas namanya. Karena dengan roh muncul sumber kehidupan. Masuk kepada fisik, roh sumber kehidupan, begitu masuk ke dalam fisik berkehidupan, mulai bernafas. Karena itu berubah menjadi nafas namanya. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia mulai bisa bernafas. Ya, ada sumber kehidupannya. Boleh bercampur dengan fisik. Ya kan? Baik. Nah, ketika masuk menjadi nafas sempurna, muncul iman. Lewat jiwa takwa. Saat bersamaan ada katalis namanya fujur. Kembali kita ke Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 itu. Wa nafsin wama sawaha. 8-nya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi nafas yang sempurna penciptaannya. Kapan sempurna? Ketika roh masuk ke dalam fisik. Gimana prosesnya? Balik lagi ke Quran surah 15 ayat 28 sampai 29 itu. Wa idz qala rabb lagi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun
Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh. Masuk sawaituhu, sawa, masuk kepada fisik. Sempurna jadi nafas. Wa nafsi wa ma sawaha. Kalimatnya sama. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Taqwa di sini. Awas nih, ini agak tinggi nih, ngajinya agak tinggi. Jadi kita butuh fokus yang betul-betul. Ya. Perhatikan. Takwa sudah masuk, roh sudah masuk, jadi nafas. Terkoneksi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi. Apa hubungan dengan zikrullah? Tadi ke sini. Zikir yang baik akan menjadikan kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Sedangkan kata zikir ini, zikrullah ini disebutkan hubungannya dengan qalbu, qulub. Qalbu tempatnya nafas, nafas bawaan roh, adanya di takwa, nyambung semua ayatnya. Ya? Nyambung semua. Zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Rabb lagi. Rabb bukan sekedar nama, tapi menurunkan sifat-sifat feedback bawaan rububiyah. Tadi saya ingin teruskan ke sini. Begitu Anda zikrullahnya kuat, nyambung ke Allah, koneksinya, apa yang didapatkan dari Allah? Ini. Allah menggunakan kata Rabb untuk menunjukkan sifat rububiyahnya yang memberikan perawatan, pemenuhan kebutuhan, perhatian, menyembuhkan ketika sakit, memaafkan ketika salah, menampakkan tanda-tanda keagungan di semesta. Jadi Anda kalau sudah zikrullah, lihat apa saja ingat Allah. Karena makna rububiyah itu menempatkan semua tanda-tanda di alam ini, kumpulan tandanya disebut ayat, kumpulannya disebut dengan alam. Alam itu kan tanda, seperti pernah saya jelaskan. Semua alam disebut alamin. Ketika Allah menyebutkan kata alamin pun, menyebutkan lagi Rabbnya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alamin jamak, jam'ul jamak dari kata alam. Alam itu kumpulan dari ayat. Ya, ayat itu tanda yang mendekatkan kepada Allah. Maka Allah tempatkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehingga saat baca Quran, kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Allah tempatkan tanda-tanda ayat di semesta. Ada NASA yang menemukan, ilmuwan yang menemukan. Tanda-tanda ditempatkan oleh Allah. Di udara, di daratan, di lautan. Semakin menyelam, mendapatkan keragaman. Siapa yang mampu mencipta ini? Allah. Ya kan? Anda dapatkan belah buah kok ada tulisan Allah. Lihat awan ada tulisan Allah. Saking orang nggak taunya cara meriset, Allah tunjukkan langsung lafadznya. Ya. Kalau punya ilmu kita dapatkan semua ini. Tempatkan alam, jamaknya alamin. Alam hewan ada tanda kebesaran Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ya. Di dalam tumbuhan ada tanda kebesaran Allah. Wa inaba wa qadba. Wa zaituna wa nakhla, di zaitun, di kurma, ya, di hewan-hewan, di lebah, di semut, di macam-macam. Allah tunjukkan sampai ada surah-surahnya, surah semut, An-Naml, surah sapi betina, Al-Baqarah, ya kan? Surah lebah, An-Nahl, untuk menunjukkan tanda. Ya, ini di alam hewan ada, alam tumbuhan ada, langit, bumi ada, dikumpulkan semua jadi alamin. Ketika menggunakan kata alamin, Rabbnya disebut lagi Rabbil alamin. Karena dalam Rabb ada sifat rububiyah. Nah, orang-orang yang benar-benar konektivitasnya kuat kepada Allah, maka melihat apapun dia ingat. Ya, karena itu langsung disimpulkan di dua ayat. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 190 dan 191. Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Perhatikan baik-baik. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Siapa ulul albab dan bagaimana bisa menjadi ulul albab? Ayat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allah, zikrullah. Konsisten menggunakan anita pakai ya dan jamak bentuknya menggunakan waw dan nun. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Nah, ini Masya Allah. Jadi kalau sudah zikrullah, lihat apapun ingat Allah. Lihat langit terkoneksi, lihat bumi terkoneksi. Pada puncaknya apa? Karena sudah merasakan kedekatan dengan Allah, semua akses terbuka. Ketenangan, kenyamanan, kebaikan dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan pembuka ma'rifatullah ini untuk mendapatkan feedback ke sini. Ternyata kuncinya zikrullah. Dapatnya tatmainnul qulub. Aksesnya tadi ayat yang saya sampaikan. Sekarang tinggal caranya. Untuk mendapatkan cara itu pengertiannya harus dirubah dari pengertian bahasa etimologi ke pengertian istilah terminologi. Ya, ini istilah zikrullah ini dalam istilah syariat Islam, dalam Islam apa yang dimaksudkannya?
Jadi kan kalau kita ngaji sesuatu, belajar kan suka ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Dalam istilah apa itu dimaksudkan? Kata bisa masih netral secara bahasa. Dalam istilah apa mau dipahami? Bisa itu bisa mampu, bisa racun. Dalam istilah apa mau dipahaminya? Kalau dalam istilah kebahasaan umumnya, oh ini dapat. Kalau dalam istilah ilmu kehewanan, pengobatan misalnya bisa itu racun. Dalam istilah apa? Kita harus sepakat dulu dengan kesepakatan ini, dibatasilah sebuah makna supaya tidak melebar. Nah, zikrullah dalam istilah Islam. Kalau sudah Islam, maka harus mengacu kepada sumbernya ke sini, Al-Quran dan Hadis. Nggak boleh setiap orang punya pandangan-pandangan sendiri. Sudah ada pakemnya sendiri. Ini, mengatakan Islam, ini sumbernya. Nanti bisa dilacak lewat keterangan ulama dan seterusnya, tetap rujukannya akan ke sini, puncaknya. Baik, sekarang secara terminologi, dengan melacak di Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui makna zikrullah dalam pandangan Islam, kita temukan. Ternyata dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ditemukan segala pengertian yang mengarah kepada zikrullah kecuali kepada satu hal saja. Apa itu? Zikrullah itu adalah segala aktivitas, kegiatan yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.